Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang dipilih pada kesempatan kali ini adalah perbaikilah ibadah kita agar Allah perbaiki kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang ayat ini diulang-ulang dalam setiap kali khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ada juga ayat yang menerangkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang lurus. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki pekerjaan kalian. Allah akan perbaiki kehidupan keluarga kalian. Allah akan perbaiki hubungan kalian dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan pasangan. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan lunasi hutang kalian. Allah akan lapangkan rezeki kalian. Yuslih lakum a'malakum. Dan a'malakum, semua keadaan, baik keadaan batin maupun keadaan zahir, baik keadaan fisik maupun keadaan rohani, Allah akan perbaiki semuanya. Syaratnya adalah bertakwa dan mendekat kepadanya. Maka para ulama menyatakan ketika mereka ditanya, kalau saya ingin memperbaiki diri saya dan kehidupan saya, dari mana saya memulainya? Maka mereka mengatakan, fabda bis salah. Mulailah dari salat. Karena salat adalah pintu utama perbaikan seorang hamba. Ketika dirinya mengawali dengan perbaikan salat, perbaikan tauhidnya, perbaikan akidahnya, Allah akan perbaiki seluruh hubungannya dengan manusia. Sebagaimana para salafus saleh, mereka terbiasa menulis surat atau wasiat kepada sesamanya, dan wasiat itu berulang-ulang kali disampaikan dari generasi ke generasi. Yang pertama adalah man aslaha sariyatahu aslahallahu ala niyyatah. Siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan perbaiki fisiknya. Siapa yang memperbaiki rohaninya, Allah akan perbaiki jasadnya. Man aslaha sariyatahu aslahallahu ala niyyatah. Karena kita tahu kerusakan fisik paling sering terjadi karena kerusakan batin. Dan kita lihat penyakit mental itu banyak menyebabkan penyakit fisik. Dan salah satu penyakit mental adalah dikarenakan tidak mengingat Allah. Maka perbaikan dari sisi hati terlebih dahulu yang Allah perintahkan kepada kita dengan bertakwa, dengan ingatnya. Yang kedua, para salaf saleh sering menulis surat kepada sesama mereka dengan mengatakan, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan sama manusia. Apa yang menyebabkan keretakan yang terjadi di antara kita? Dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan saudara, dengan kakak beradik. Boleh jadi karena kita tidak memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah. Sehingga sengaja Allah buat adanya keretakan dalam hubungan yang memang bukan karena permasalahan yang besar boleh jadi. Tapi memang Allah kehendaki karena memang retaknya hubungan kita dengan Allah. Tidak rekatnya hubungan kita dengan Allah. Dan yang ketiga, biasa para salafus saleh menuliskan salah satu di antara mereka adalah siapa yang memperbaiki kualitas hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki kualitas hubungan dengan mereka yang berhubungan dengannya. Sehingga mereka semua yang pada dasarnya mendapatkan permasalahan dalam kehidupan itu boleh jadi karena ada dosa yang ada padanya. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, aku mengetahui ada dosa yang aku lakukan dari perubahan sikap istriku, dari perubahan sikap pembantuku, dari ada masalah pada tungganganku, dan ada tikus di rumahku. Sehingga kalau ada permasalahan dalam kehidupan kita, yang tiba-tiba kendaraan, ada saja kendalanya. Tiba-tiba ditabrak dari belakang, tiba-tiba diserempet
kaca spion mobilnya, tiba-tiba kena tilang padahal sudah ingat tadi bawa SIM. Tiba-tiba ada saja masalah ban kempes, ban bocor dan sebagainya. Atau tiba-tiba ada masalah di kehidupan, anak tiba-tiba jadi tantrum seharian. Atau tiba-tiba berbanyak permasalahan bersama istri. Ada saja permasalahan, istri tiba-tiba mengeluh, tiba-tiba protes, tiba-tiba menyebalkan di hari tersebut. Dan menyebalnya istri itu boleh jadi dikarenakan dosanya suami. Sebaliknya, maka di antara kita ada yang melihat ada masalah saja bagi bawahannya, rekan kerjanya, kanan kirinya. Ada saja problem. Dan ada ungkapan, kerjaannya sebenarnya mudah, tapi drama kerjaannya lebih banyak daripada kerjaannya. Dan itu dilihat oleh orang-orang di korporat. Mereka boleh jadi lebih mudah berhadapan dengan pekerjaan dibandingkan dengan berhadapan dengan hubungan rekan kerja yang lebih banyak dramanya. Maka ketahuilah bahwa itu disebabkan gara-gara kita tidak memperbaiki hubungan dengan Allah. Maka cukuplah tadi perkataan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian. Semua amalan yang pada dasarnya kita lakukan akan Allah perbaiki semuanya. Maka dimulai dari kedekatan kita kepada Allah. Walhamdulillah.